Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai, kita bakal bahas satu topik yang lagi ramai banget dibicarakan sama pecinta sepak bola nasional, khususnya teman-teman Boboto. Pertanyaannya simple, tapi menarik banget. Apakah Persib Bandung sekarang sudah bisa dibilang naik kelas? Kalau kita melihat apa yang terjadi musim lalu, sampai persiapan mereka menyambut musim baru 2026-2027, rasanya obrolan ini penting banget buat kita bedah. Persib baru saja mencetak sejarah luar biasa dengan meraih tripit, 3 kali juara berturut-turut di kompetisi domestik. Sesuatu yang susah banget dilakukan di sepak bola Indonesia yang terkenal sangat kompetitif dan dinamis. Tapi, apakah dominasi di lokal aja sudah cukup buat bikin Persib disebut naik kelas? Atau sebenarnya standar naik kelas itu harusnya diukur dari kiprah mereka di level Asia atau bahkan dari pengelolaan klubnya? Kita coba bahas secara detail, objektif, dan tentunya dengan gaya yang santai. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten sepak bola menarik lainnya di channel ini. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, poin pertama yang paling jelas kelihatan di depan mata kita tentu saja adalah prestasi mereka di Liga Domestik. Juara sekali itu mungkin bisa dibilang faktor momentum atau keberuntungan. Juara 2 kali berturut-turut itu hebat banget. Tapi kalau sudah sampai juara 3 kali berturut-turut seperti yang Persib lakukan sampai musim 2025-2026 kemarin, itu namanya dominasi total. Di Indonesia, mempertahankan gelar itu susahnya setengah mati. Biasanya klub yang habis juara musim depannya performanya langsung merosot karena kejenuhan skuad atau manajemen yang goyah. Tapi Persib di bawah kepemimpinan manajemen yang sehat bisa menjaga stabilitas itu. Mereka berhasil mematahkan mitos tersebut. Secara mentalitas bertanding, Persib sekarang sudah punya mentalitas klub raksasa yang sesungguhnya. Mereka tahu caranya menang. Bahkan di hari-hari ketika mereka main kurang bagus, di atas lapangan mereka terlihat sangat dewasa. Jadi kalau pertanyaannya apakah di level Indonesia Persib sudah naik kelas? Jawabannya jelas iya. Level mereka saat ini sudah setingkat di atas rata-rata pesaingnya di Liga 1. Mereka menjadi tim yang selalu ingin dikalahkan oleh semua klub di Indonesia. Nah, kualitas di lapangan itu nggak datang tiba-tiba. Itu semua karena manajemen Persib benar-benar jeli dan berani berinvestasi besar di bursa transfer. Ini poin kedua. Komposisi skuad mereka yang sekarang sudah beraroma internasional dan kelas dunia untuk ukuran Asia Tenggara. Coba kita lihat nama-nama yang ada di skuad mereka. Siapa yang menyangka kalau pemain-pemain pilar timnas Indonesia kelas Eropa seperti Tom Hai dan Eliano Renders bakal main di level liga lokal bersama Persib. Kehadiran mereka berdua di lini tengah itu otomatis mengubah level permainan tim. Aliran bola menjadi lebih cerdas, visi bermain menjadi lebih kelas atas. Belum lagi di lini belakang, mereka mendatangkan Sandy Walsh. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas dan disiplinnya Sandy di kancah internasional. Di lini depan, mereka juga sukses mengamankan Mariano Peralta, mantan bintang Borneo FC yang sudah terbukti sangat tajam di liga kita. Didampingi pemain berkualitas seperti Luka Menalo dan Balsa Sekulik. Artinya apa? Persib sekarang daya tariknya sudah bukan cuma buat pemain lokal biasa atau pemain asing semenjana. Pemain-pemain yang punya reputasi besar di level internasional pun sekarang melihat Persib sebagai proyek sepak bola yang serius dan menjanjikan. Ini bukti nyata kalau secara materi pemain, mereka sudah naik kelas. Tapi teman-teman, kalau kita bicara soal naik kelas yang sesungguhnya dalam sepak bola modern, kita nggak boleh cuma melihat liga domestik.
Tolak ukur yang paling valid adalah bagaimana kiprah mereka saat membawa nama Indonesia di kompetisi Asia. Di musim lalu, di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2, Persib benar-benar mengejutkan banyak pihak. Biasanya, klub Indonesia sering kesulitan kalau main di Asia, sering kalah fisik, kalah taktik, atau kalah mental. Tapi kemarin, Maung Bandung malah sukses lolos dari fase grup dengan status yang sangat meyakinkan. Juara grup, mereka melaju sampai babak 16 besar. Meskipun langkah mereka terhenti di sana, itu adalah sebuah lompatan performa yang luar biasa buat klub Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan klub-klub dari Korea, Jepang, atau negara Arab. Dan karena mereka sukses menjuarai Liga musim lalu, mereka sudah mengunci tiket untuk kembali bermain di Asia musim 2026-2027. Pengalaman musim lalu pasti bakal bikin mereka jauh lebih siap dan matang kali ini. Satu hal lagi yang menarik dari Persib saat ini adalah kedewasaan mereka dalam hal manajemen tim. Setelah era sukses bersama Coach Bojan Hodak selesai, mereka nggak panik. Transisi kepelatihannya berjalan sangat mulus. Igor Tolik yang sebelumnya menjadi asisten, sekarang naik kelas menjadi pelatih kepala. Manajemen juga memasukkan legenda klub seperti Ahmad Juprianto ke jajaran staf untuk menjaga identitas dan nilai-nilai internal Persib. Ini langkah yang sangat profesional. Tapi teman-teman, agar kita bisa bersikap objektif, apakah Persib sudah sepenuhnya naik kelas menjadi klub elit Asia? Kalau menurut saya pribadi, masih ada satu kekurangan atau pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan, yaitu masalah infrastruktur. Kalau kita bandingkan Persib dengan klub tersukses di Asia Tenggara saat ini, misalnya Johor Darul Ta'zim atau JDT dari Malaysia, perbedaannya masih ada di fasilitas. JDT punya training center kelas dunia milik sendiri, stadion yang dikelola mandiri, dan akademi yang sangat terintegrasi. Nah, Persib saat ini harus mulai fokus ke sana. Mereka butuh pusat pelatihan mandiri yang modern dan standar internasional agar regenerasi pemain seperti Beckham Putra atau Kakang Rudianto bisa terus tercipta secara berkelanjutan. Prestasi di lapangan sudah kelas atas. Sekarang giliran fasilitasnya yang harus menyusul naik kelas. Kesimpulannya teman-teman, kalau kita melihat prestasi Tripit di dalam negeri, kualitas materi pemain yang dihuni bintang-bintang top, serta performa mereka yang mulai ditakuti di Asia, saya berani bilang kalau Persib Bandung saat ini sudah sukses naik kelas. Mereka bukan lagi sekedar tim besar di Indonesia, tapi sudah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan baru yang disegani di sepak bola Asia Tenggara. Tinggal bagaimana manajemen menjaga konsistensi ini dan mulai membangun infrastruktur masa depan. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman sendiri, bagaimana? Apakah teman-teman setuju kalau Persib dibilang sudah naik kelas? Atau menurut teman-teman masih ada satu hal lain yang perlu dibenahi dari tim kebanggaan Jawa Barat ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.